Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkuasalah Tuhan Yesus di tempat ini pada pagi ini. Kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kelepasan. Kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kesembuhan, di situ ada mujizat, di situ ada kebangunan rohani, dan kami imani itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana ada nama Yesus ditinggikan, iblis akan lari tunggang langgang. Kami percaya karena firman-Mu berkata di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan hari ini kami percaya pada waktu nama-Mu ditinggikan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Haleluya. Saudara yang siap dengarkan firman, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita bersyukur buat pagi ini. Walaupun hari agak mendung, tapi kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Seperti yang saya sampaikan, kita masih akan belajar tentang perumpamaan-perumpamaan. Jadi hari ini kita akan masuk kepada perumpamaan yang lain lagi. Kalau minggu lalu atau 2 minggu lalu kita belajar tentang pohon ara yang tidak berbuah. Hari ini kita akan lihat perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Anda bisa lihat itu di Lukas pasal yang ke-13. Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Kita akan baca 4 ayat ini. Kalau memang ada waktu kita akan lanjutkan di ayat yang berikutnya. Tapi kalau tidak, kita akan fokus dulu di keempat ayat ini. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ayat yang ke-18 saya baca. Ayat 19 saudara baca, demikian selanjutnya sampai 21. Siap? Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan sorga, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan sorga? Haleluya. Saudara, 4 ayat sederhana tapi ternyata punya makna dan pengertian yang sangat luar biasa. Saya coba-coba membaca lagi apa pandangan-pandangan beberapa teolog-teolog, dan ternyata sangat mengejutkan saya, saudara. Ada beberapa hal yang akan kita lihat pada hari ini. Yang pastinya kalau Anda lihat dari apa yang Tuhan Yesus katakan, saya teringat dari satu ayat firman Tuhan di dalam Zakaria 4 ayat 10. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, don't despise the beginning of a small thing. Jangan anggap remeh permulaan dari sesuatu yang kecil. Nah, apa yang Yesus gambarkan di sini sebenarnya bicara tentang kerajaan sorga yang dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Kerajaan Tuhan itu dimulai dari pekerjaan, bahkan dari kematian Kristus yang bagi manusia dianggap tidak ada apa-apanya. Nah, kita lihat setiap orang pasti kepingin punya hal-hal besar dalam hidupnya, betul? Saya percaya saudara pengen punya hal-hal yang besar dalam hidup. Kepingin punya rumah yang besar, kepingin punya mobil yang hebat, yang CC-nya besar, walaupun udah beli CC besar, minumnya masih pakai biosolar gitu kan.
Ada orang kan beli mobil mahal-mahal tapi minumnya biosolar, tetap subsidi juga gitu. Saudara, harusnya kalau udah bisa beli Pajero, udah bisa isi minuman yang lebih mahal gitu kan. Tapi inilah manusia, kita kepingin punya pelayanan yang besar, kita pingin punya usaha yang besar, kita punya mimpi-mimpi yang besar, betul? Kita punya visi-visi yang besar dan punya keinginan anak-anak kita juga mencapai sesuatu yang besar dan punya kedudukan yang besar, kedudukan yang hebat. Enggak ada yang salah dengan itu. Karena Yesus juga berkata tentang itu, saudara. Kita harus bermimpi besar, amin. Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, dia katakan apa? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Haleluya. Nah, saudara, tapi yang paling penting di sini bukan hanya punya mimpi besar, bukan hanya punya rumah besar, bukan hanya punya pelayanan yang besar, tapi Anda juga harus punya iman yang besar. Dan ini yang Yesus ajarkan kepada kita dari awal. Dari awal, Anda bisa lihat di sini apa yang Yesus katakan, segala sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil, yang tidak ada apa-apanya di mata manusia. Tidak ada satu pekerjaan hebat pun yang dimulai dari sesuatu yang besar. Haleluya, enggak ada, saudara. Kalau Anda bicara tentang satu negara saja misalnya, tidak ada satu negara pun yang dimulai langsung besar. Kita bicara tentang Indonesia 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Dan kita nggak pernah melihat sesuatu yang besar terjadi. Kalau dulu Soekarno fokus kepada pembentukan sumber daya manusia, Pak Harto fokus kepada pembentukan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Kenapa semua itu difokuskan mereka? Karena saya percaya presiden pertama, presiden kedua, mereka mengharapkan Indonesia menjadi lebih besar dari apa yang ada pada masa itu, menjadi lebih kuat dari apa yang ada pada masa itu. Nah, perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 13 ayat 18 ini mengenai kerajaan sorga. Kata Yesus, seumpama apakah kerajaan sorga? Kenapa saya baca kerajaan sorga? Karena orang Yahudi lebih banyak bicara tentang kerajaan sorga daripada kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga dan apa yang dimaksud dengan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan, kingdom of God, artinya apa? Tempat di mana seorang raja berdomisili, king's domicile. Haleluya. Jadi saudara, pada mulanya Israel itu dipersiapkan Tuhan menjadi satu negara teokrasi. Teokrasi artinya apa? Kepemimpinan yang ada di bawah Tuhan langsung. Theo adalah Tuhan. Tapi kemudian satu hari orang-orang Israel bersungut-sungut. Setelah mereka diberikan satu tanah, satu tempat, mereka bilang, kami juga pengen punya kerajaan seperti negara-negara lain, seperti bangsa-bangsa lain. Kami pengen punya raja, kami pengen punya orang yang memerintah atas kami. Bayangkan saudara, ada bangsa yang dipimpin langsung oleh Tuhannya. Mereka melihat Tuhan berjalan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Mereka melihat penyertaan Tuhan, Tuhan menghantam musuh-musuh mereka, menghajar musuh-musuh mereka. Tapi mereka masih pengen dipimpin, diperintah oleh raja yang adalah manusia. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka minta, kami tidak mau teokrasi, kami mau demokrasi. Haleluya. Saudara lihat, dari teokrasi Israel beralih kepada demokrasi. Tadinya kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan, sekarang mereka minta kerajaan yang dipimpin oleh manusia. Dari kepemimpinan Yahweh sendiri, mereka meminta agar itu digantikan oleh Saul, manusia. Mereka datang kepada Samuel, mereka bilang kami gak mau raja yang hanya Tuhan, tidak kami lihat, tidak kami rasa. Kami mau manusia yang memimpin kami. Dari tidak ada apa-apanya, direndahkan orang, diejek orang, dan lain sebagainya, menjadi satu negara yang diakui dan disegani. Israel ini. Tapi satu hari
Mereka menuntut kepada Tuhan. Mereka bilang, Tuhan kami gak mau engkau yang jadi raja, kami mau Saul yang jadi raja. Padahal firman Tuhan ingatkan kepada Samuel, kalau rajamu adalah manusia, dia akan bebankan engkau dengan pajak, dia akan bebankan engkau dengan ini. Anak-anakmu akan jadi budak dia. Tahu saudara jawaban mereka? Kami siap menerimanya. Gila enggak? Gila enggak? Tapi inilah manusia. Itu sebabnya ada pemisahan sekarang antara kerajaan yang dibangun oleh manusia dengan kerajaan sorga itu sendiri. Haleluya. Itu sebabnya Yesus berkata, seumpama apakah hal kerajaan sorga dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya. Ayat yang ke-19. Ia seumpama biji sesawi. Saya pernah tunjukkan kepada saudara gambarnya biji sesawi. Sangat kecil. Seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji sesawi yang tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya, tidak mungkin dianggap orang akan menghasilkan sesuatu yang besar. Tapi firman Tuhan tadi saya katakan dalam Zakaria 4 ayat yang ke-10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil. Mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Haleluya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, don't despise the beginning of a small thing. Jangan anggap remeh permulaan sesuatu yang kecil. Kadang-kadang kita selalu anggap remeh sesuatu yang kecil. Ada orang buka usaha, alah cuma ininya Pak, cuma satu beca atau ya cuma satu kios kecil, cuma satu stand kecil. Jangan anggap remeh peristiwa yang kecil. Haleluya. Jangan anggap remeh sesuatu yang Anda mungkin tidak bayangkan seperti orang lain. Oh dia enggak buka mall, dia cuma buka toko biasa, kedai biasa. Dia cuma buka warung biasa. Oh dia bukan kontraktor besar. Oh dia cuma kerjain ini, cuma kerjain itu. Oh pelayanannya cuma kecil kok. Jangan anggap remeh. Haleluya. Jangan anggap remeh sesuatu yang kecil. Jangan anggap remeh orang lain yang mungkin Anda lihat tidak ada apa-apanya. Amin. Orang selalu cari yang besar. Kenapa? Sifat manusia kan kayak gitu. Ke gereja cari gereja yang besar. Pelayanan cari pelayanan yang besar. Sumbangan kasih sumbangan ke tempat yang besar. Bantuan kasih bantuan ke tempat yang besar. Kenapa? Kalau besar namanya tertulis di situ. Iya kan? Banyak orang melakukan sesuatu dan menyampaikan ke tempat yang besar. Kenapa? Karena dia mau, aku bagian dari tempat yang besar itu. Aku bagian dari gereja yang besar itu. Aku bagian dari pelayanan yang besar itu. Saudara perhatikan perumpamaan biji sesawi dan ragi. Ini satu pasangan yang tidak bisa dipisah. Dua-duanya bicara tentang tumbuhnya kejahatan di dalam kerajaan yang kelihatan. Oh, Anda berpikir mungkin, mana sih jahatnya? Saudara perhatikan ini. Permulaan biji sesawi menggambarkan permulaan kecil dari kerajaan itu. Yesus katakan apa? Perumpamaan kerajaan sorga itu seperti apa? Seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Gak ada nilainya di mata orang lain. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia dan memulai pelayanannya, dia panggil satu persatu murid-muridnya dari Galilea. Dan pada masa itu orang menganggap kecil orang-orang dari Galilea. Gak ada apa-apanya orang-orang Galilea. Saya pernah sampaikan kepada saudara, apa pandangan orang tentang orang Galilea. Orang Galilea dianggap tidak berpendidikan, bahasanya kasar, bicaranya kasar. Orang Galilea tidak dianggap sama sekali pada zaman itu. Bahkan banyak pemberontak. Minggu lalu saya bicara tentang seorang yang bernama Yudas yang memberontak. Lalu kemudian gerombolannya disembelih, dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban bakaran, korban sembelihan yang ada di bait suci pada waktu itu. Kenapa? Pemberontak datang dari Galilea. Banyak orang-orang yang tidak baik pada masa Alkitab itu berasal dari Galilea. Dan Yesus memilih murid-murid dari Galilea.
sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal, sesuatu yang sepertinya ya gimana mau jalan dengan orang begini. Ya kan? Anda kalau mau mulai sesuatu, Anda pasti akan cari orang-orang yang hebat. Betul nggak? Saudara cari, saya tahu banyak kawan-kawan saya mulai gereja. Yang mereka cari pemain drum yang hebat, pemain musik yang hebat, pemimpin pujian yang hebat. Lalu kemudian semuanya ini digaji. Dengan harapan apa? Mereka mulai sesuatu yang besar, lalu jiwa-jiwa akan datang. Ya kan? Banyak orang mulai sesuatu maunya besar, maunya hebat. Tapi Yesus gambarkan kerajaan sorga dimulai dari orang yang tidak ada apa-apanya. 12 orang dari Galilea dipilih. Orang yang bodoh, gak punya pendidikan tinggi. Rata-rata nelayan. Bayangkan saudara. Tapi sekarang kita mulai gereja cari orang yang pintar. Kalau dia bodoh, aduh susah. Gak mungkin dia pakai, gak mungkin diajar ini orang, gak bisa diajar. Saya ingat ngajar beberapa orang main musik dulu, termasuk bapak yang di ujung sana. Itu murid saya juga dulu, saya ajar main drum. Saya gak pandai main drum saudara, tapi saya main keyboard. Dia kadang-kadang bisa lari beatnya. Saya bilang, jangan gitu. Saya bilang, sambil main, sambil kumarahin dia. Tapi kemudian, sekarang tanpa dibilang lagi dia udah tahu main. Kenapa? Itulah permulaan segala sesuatu. Begitulah permulaan hidup. Amin. Saya ingat sekali, saya belajar musik pada waktu saya masih umur 10-11 tahun. Bapak saya masukkan saya di era musika pada waktu itu. Dia antar jemput, tapi saya lihat aduh biayanya terlalu besar, kasihan bapak saya. Saya bilang udah Pak, aku belajar sendiri. Saya belajar sendiri. Saya ingat sekali dalam kami dulu ada komsel-komsel yang kami sebut PDRT, Persekutuan Doa Rumah Tangga. Saya punya keyboard kecil, nggak layak sebenarnya dipakai untuk pelayanan. Tapi saya selalu bilang sama pacik-pacik saya, mereka juga melayani. Saya bilang, aku ikut ya biar aku main musik. Waduh saudara, di komsel-komsel kecil saya bawa keyboard saya ini pakai baterai main untuk mereka. Wah mereka udah semangat sekali pada waktu itu. Demikian juga lah gereja Elim Kristen Indonesia yang dulu namanya gereja Kristen Tamil ini dimulai. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Makanya kemarin saya hitung-hitungan sama anak-anak saya. Berapa rumah sudah pindah? Saya bilang ada 10 rumah kami sudah pindah. Moratakus, rumah nenek kami di Jalan Moratakus. Dari Moratakus pindah ke Gangse. Bapak saya sewa rumah di Gangse, Polonia sana. Dari Gangse pindah ke Gang E. Dari Gang E pindah ke Gang A. Dekat-dekat semua saudara. Dari Gang A kami dapat rumah di Bambu 3. Di depan rumah, di belakang ada aula besar dijadikan gereja. Lalu dari Bambu 3 berapa minggu kami ibadah dilempari dengan batu tiap kali ibadah. Akhirnya kami dapat rumah Dokter Parhusip kasih lantai 2-nya. Udah pakai kenapa Parhusip jemaat kita. Lantai 2 jalan Sekip kita pindah ke situ selama 3 tahun. Lalu kemudian Tuhan kasih tanah di Mongon Sidi. Akhirnya tahun 89 kita pindah ke Mongon Sidi. Tapi kami belum berhenti pindah saudara. Rumah kami masih pindah lagi. Dari Bambu 3 kami pindah ke Jalan Jemadi. Kontrak 1 tahun. Dari Jemadi kami pindah ke Tanjung Sari. Dari Tanjung Sari saya dan istri pindah kemari. 10 rumah. 10 rumah. Tapi firman Tuhan katakan jangan anggap remeh permulaan yang kecil. Petrus, Yakobus, Yohanes dan murid-murid yang lain adalah orang-orang yang tidak dianggap pada waktu itu. Mungkin engkau berpikir anak-anakku ini gak pintar, anakku ini bodoh. Jangan dulu anggap remeh kepada anak-anakmu. Haleluya. Jangan anggap remeh apapun yang Tuhan beri pada Anda. Bapak saya selalu bilang, bahkan tusuk gigi jangan anggap remeh dengan tusuk gigi. Kenapa? Karena tusuk gigi masih bisa kau pakai untuk mencongkel kotoran yang kecil yang ada di dalam gigimu. Di sela-sela gigimu. Haleluya. Karena itu jangan anggap remeh sesuatu yang kecil. Amin. Karena ada sesuatu yang Tuhan pasti akan lakukan, apalagi kalau Anda melakukannya bersama dengan Tuhan.
Kalau usaha itu Anda buka bersama Tuhan, kalau pekerjaan itu Anda doakan, kalau keluarga itu Anda mulai dan Anda percaya tuntunan Tuhan atas keluarga Anda, jangan anggap remeh dengan itu. Haleluya. Kerajaan itu dimulai dengan Yesus dan sekelompok murid-muridnya yang penuh dengan penyerahan diri. Mereka nggak tahu mau buat apa. Saudara, memang orang yang tidak pernah tahu soal pelayanan. Yesus bilang, bawalah 2 ikan dan 5 roti itu. 2 ikan kan? 2 ikan dan 5 roti itu. Bawa. Mereka bawa. Lalu saya pikir-pikir pasti mereka bingung juga mereka. Kemarin kalau saudara ikut KKR di Mongon Sidi, Anda bisa dengar pendeta Lee sampaikan apa. Bagaimana orang yang berpikir, teolog-teolog yang berpikir, lah itu enggak mungkin terjadi 2 ikan dan 5 roti bisa memberi makan 5.000 kali 4 berarti sekitar 20.000 orang. Gimana mungkin? Yang faktanya menurut mereka, setelah melihat anak kecil ini bawa 2 ikan 5 roti, maka yang lain pun menyerahkan rotinya. Tapi firman Tuhan enggak katakan begitu. Haleluya. Firman Tuhan enggak katakan begitu. Firman Tuhan katakan Yesus mengambil 2 ikan itu dan 5 roti, memecah-mecahkannya. Lalu kemudian membagi-bagikannya kepada semua orang yang hadir pada waktu itu. Haleluya. Saya percaya pada waktu Yesus menerima, pada waktu murid-murid diperintahkan untuk mencari makanan. Siapa yang punya makanan? Siapa yang bawa? Yakobus yang bawa. Atau siapa yang bawa? Lalu dia bawa. Dalam hati mungkin sambil bawa, ini cuma 2 ikan, 5 roti, apalah yang mau dibuat dengan ini. Saya yakin yang sambil bawa dia mikir, apa yang mau dibuat dengan 2 ikan 5 roti ini? Macam mana lah guruku ini? Udah stres dia ini mungkin katanya. Tapi dibawanya juga kepada Yesus. Inilah yang kita punya. Cuma ini yang kami punya. Cuma ini yang bisa kami dapat. Perhatikan kata cuma ini yang bisa kami dapat. Haleluya. Kalau engkau masih punya sesuatu yang mungkin kau bilang hari ini, cuma ini yang ada di rumahku, bawa itu kepada Yesus. Haleluya. Kalau engkau bilang, cuma ini yang ada di rekeningku, panggil Yesus. Tuhan, lihat rekeningku tinggal segini Tuhan. Cuma inilah yang ada, bawa kepada Yesus. Jangan ngomel sendiri, jangan sibuk cari bantuan sendiri, jangan sibuk pergi sana kemari sendiri, cari utang sana sini. Hati-hati. Cari Yesus. 2 ikan dan 5 roti itu dibawa kepada Yesus. Lalu dia mengucap syukur dan dia memecah-mecahkannya. Dan dibagikanlah kepada lebih kurang 20.000 orang yang hadir pada waktu itu. Dan mujizat terjadi sampai 2 ikan 5 roti itu masih ada sisa 12 bakul. Bagus, berarti saudara masih ingat waktu sekolah minggu baca mana. Haleluya, ya kan? Saudara perhatikan ini, kerajaan itu yang dimulai dengan orang-orang sederhana, dengan keadaan yang kecil, firman Tuhan katakan bahkan pada waktu Yesus terangkat ke surga lebih kurang yang menyaksikan 500 orang. Tapi kerajaan itu berkembang dengan begitu luar biasa sampai menjadi begitu besar, terorganisasi dengan baik dan berkuasa. Betul kan? Kekristenan menjadi agama mayoritas di dunia saat ini. Mungkin orang bilang, oh di Indonesia kita minoritas. Enggak ada, kita mayoritas. Haleluya. Karena itu jangan pernah bilang Anda minoritas. Yang membuat kita kecil itu saudara, kita sendiri. Kita sendiri. Saya pernah diminta untuk memegang Alkitab pada waktu lurah dilantik. Lalu saya datang, ada beberapa kepling juga ikut dilantik waktu itu. Diangkat sumpah, angkat janji. Lalu waktu ditanya, siapa ini yang dulu katanya. Ada satu kepling yang agama Kristen, dia bilang, kalianlah dulu, kalian kan mayoritas katanya. Saya bilang, kenapa Bapak ngomong gitu? Saya bilang, ada yang tanya mayoritas minoritas di sini. Gak ada yang tanya mayoritas minoritas di sini. Kau yang mulutmu yang bilang kau minoritas. Sama seperti orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir, lalu mereka sampai di tanah perjanjian.
Dikirimlah 12 mata-mata oleh Yosua untuk melihat, mengamat-amati tanah Kanaan. 12 ini kembali, lalu apa yang mereka bilang? Yosua, jangan kita berperang. Kenapa? Di mata mereka kita seperti belalang. Gila enggak? Dari mana kau tahu di mata mereka engkau seperti belalang? Dari mana engkau tahu di mata orang lain engkau kecil? Dianggapnya aku letiungnya Pak katanya. Dari mana engkau tahu itu anggapan dia? Bisa-bisa yang dianggapnya bukan itu loh. Bisa-bisa dia sebenarnya takutnya lihat Anda. Bisa-bisa dia merasa Anda datang, Anda menyayangi dia. Anda akan buat kacau di sini. Apa yang dia percaya akan habis semuanya. Haleluya. Kita mau pindah ke Sujuya. Tapi banyak kali proses yang harus kita hadapi. Tapi saya hadapi. Di hadapan semua yang hadir itu saya bilang, anak-anak kami 5 kali dengar kalian sembahyang, saya gak takut dia masuk agama kalian. Di hadapan semua saya bilang, di hadapan lurah, camat, koramil, kapolsek, siapa lagi di situ Pak Fit? Babinsa, Mitra, Kamtipmas, MUI, apalagi KUA. Saya bilang anak-anak kami 5 kali dengar suara itu. Dikumandangkan tiap hari. Tiap hari lihat tempat ibadah kalian di mana-mana. Gak ada yang kami gak takut. Kami gak takut. Masa mengaku mayoritas takut sama minoritas? Iya kan? Kenapa? Karena aku punya Yesus. Karena bersama Yesus aku lebih dari pemenang. Haleluya. Kalau engkau bersama Yesus, engkau lebih dari pemenang. 1 ditambah 0 tetap 1. Kalau Anda 0, Anda anggap Anda tidak ada apa-apanya. Kalau engkau bersama Yesus, jumlahmu tetap ada 1, eksis. Haleluya. Karena itu jangan pernah katakan kami belalang, kami kecil, kami tidak ada apa-apanya. Tapi saudara, sesuatu yang kecil itu akan bertumbuh besar. Hanya saja perwujudan yang kelihatan dari kerajaan itu bertumbuh sampai menjadi besar, terorganisasi dan berkuasa akan menghadapi banyak masalah. Ya kan? Anda kalau punya kios kecil, nggak perlulah pala pakai aplikasi akuntansi, akunting saudara. Betul kan? Kenapa? Karena Anda masih bisa, kami pernah buka jual jual pulsa. Kami pernah jual pulsa. Ya namanya pulsa, untung 1.500, 2.500 gitu. Kadang-kadang sewa tempat lebih mahal dari untung saudara. Ya karena kami pakai tempat di tempat orang lain saudara ya. Tapi waktu itu saya bilang, kecil lah tiap hari 100.000 pun gak sampai. 2.500, 1.000, 2.500, 1.000. Tiap hari saya tanya, yang jaga dulu namanya Nani. Nani, berapa yang udah masuk? Aduh Pak, hari ini sedikit kali Pak, 30.000, 40.000. Kayak mana kita bayar sewa Pak? Udahlah, lama-lama dari toko itu pindah ke depan rumah kami. Sama aja nya 30.000, 40.000 dapat juga nya di sini saya bilang kan. Ya saudara, nggak perlu pakai apa-apa. Tapi pada waktu usaha mulai membesar, dari kios kecil Anda punya toko, apa yang terjadi? Anda harus mulai persiapkan diri. Anda akan punya saingan. Betul kan Pak Nik? Baru mau buka, udah ada orang datang kirimkan tanah kuburan depan rumah. Ada tanah kuburan, tiap pagi ada tanah kuburan. Kenapa rupanya tanah kuburan? Injak tanah itu dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan takut dengan tanah kuburan. Orang tanah di mana engkau berdiri, di mana engkau pijak adalah tanah milik Kristus. Bumi ini milik Kristus. Bahkan firman Tuhan kata, bumi adalah tumpuan kakinya. Tempat dia memijakkan kakinya. Tempat dia memijakkan kakinya bumi ini. Walaupun itu mungkin hanya bentuk kiasan yang digambarkan. Tapi Anda jangan takut. Kenapa Anda mesti takut dengan tanah kuburan? Apa lagi? Entah apa-apa Pak dilempar ke situ. Biarkan. Amin.
ambil tanah itu, ludahi tanah itu, gosok di mata orang buta dan mata itu terbuka. Yesus pernah lakukan itu. Jangan besok Bapak buat gitu ya Pak. Ini perumpamaan yang saya ambil. Tapi kalau Tuhan suruh gak apa-apa. Haleluya. Gak apa-apa. Kalau ada Tuhan suruh ambil tanah itu, ludahi dan gosok di mata dia. Puji Tuhan, lakukan itu. Tapi saya mau gambarkan, Yesus pernah mengambil tanah, meludahi dan menggosok tanah itu, meletakkan tanah itu di mata orang buta yang tidak bisa melihat, dan orang buta itu melihat. Kenapa? Semua yang ada dalam dunia ini milik Tuhan. Perhatikan ini ayat 19. Kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Tapi biji itu tumbuh dan menjadi pohon besar. Pohonnya besar, dia rindang. Lalu kemudian apa? Burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, saya selalu katakan kepada saudara, kalau kita menjadi satu pohon yang besar, alangkah indahnya. Karena apa? Burung-burung pun dapat bersarang, dapat hinggap di situ. Binatang lain dapat berteduh di bawah pohon itu. Tapi ternyata dalam Alkitab, burung adalah pelaksana kejahatan, khususnya dalam perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus bagikan. Dalam Matius pasal 13 ayat 4, 19 dan Markus pasal 4 kalau saya tidak salah. Ada perumpamaan tentang penabur yang menabur benih. Pada waktu dia menabur benih, yang satu benih jatuh di pinggir jalan, lalu kemudian burung-burung datang mengambil benih-benih yang ditaburkan. Dalam perjanjian baru khususnya, burung adalah pelaksana kejahatan dalam perumpamaan-perumpamaan Kristus. Kita pernah belajar dari kitab Wahyu. Dalam Wahyu 18 ayat 2, firman Tuhan katakan begini. Babel, kota besar itu, kota besar berbicara tentang gereja yang murtad. Dalam Wahyu 18 itu. Dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Perhatikan saudara. Ini wahyu kepada 7 gereja di Asia Kecil yang hari ini tidak ada lagi. Anda lihat Turki bahkan sampai Sofia Hagia. Beberapa tahun, 2-3 tahun yang lalu pun berubah fungsi. Kenapa? Kekristenan sudah menjadi monumen. Bukan menjadi movement. Kita dipanggil bukan untuk mendirikan monumen, tapi untuk membuat movement, pergerakan. Pergerakan. Haleluya. Saudara perhatikan ini. 7 gereja kecil, 7 gereja besar yang ada di Asia Kecil itu sekarang tidak ada lagi. Ada tapi tidak seperti yang kita harapkan. Kenapa saudara? Semakin besar sesuatu, semakin banyak tantangannya. Semakin banyak tantangannya. Haleluya. Firman Tuhan katakan bagaimana benih yang jatuh di pinggir jalan itu kemudian diambil oleh burung-burung yang hinggap. Karena itu kalau setelah pohon itu menjadi besar, Yesus katakan biji itu tumbuh dan menjadi pohon. Dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Artinya apa? Setelah dia besar akan ada hal-hal, orang-orang dan kuasa-kuasa yang membuat sesuatu yang besar ini hancur. Karena itu jangan bangga kalau Anda besar. Berbagai kebusukan rohani merembes ke sebagian besar dari 7 gereja di Asia Kecil itu. Semua kebusukan rohani masuk ke dalam itu. Hati-hati. Kemarin saya mendengar seorang hamba Tuhan berbicara tentang politik gereja. Ini akan terjadi. Semakin besar satu pelayanan, semakin besar satu gereja, maka akan semakin banyak polemik di dalamnya. Saya mengenal beberapa eporus dari gereja-gereja besar. Saya mengenal banyak ketua-ketua sinode,
yang bicara tentang apa? Sedang pemilihan ketua sinode, ada beredar kotak korek api. Loh, apa maksudnya kotak korek api? Ku bilang. Sampai kayak gitu merokok orang itu, ku bilang. Bukan Pak, kotak korek apinya isinya bukan batang korek api, tapi isinya uang. Dilempar. Des. Siapa yang pilih ini kotak hanya dapat 100.000. Tapi kalau siapa yang pilih dia nanti, dia akan dipindahkan di tempat-tempat yang enak. Saya punya banyak teman-teman saya yang mengeluh. Aduh Pak Oktav, gara-gara gak kupilih dia jadi ketua sinode, dipindahinlah aku Pak Oktav ke tengah hutan. Saya selalu bilang jangan takut Pak, jangan takut Bu. Karena firman Tuhan katakan lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkanlah tenda-tenda kediamanmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Engkau akan menduduki tempat-tempat yang sunyi. Jangan takut. Tuhan akan bawa engkau ke tempat sunyi. Supaya apa? Tempat sunyi itu akan penuh dengan orang-orang yang datang mencari kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan takut kalau Tuhan bawa engkau ke tempat yang sunyi. Haleluya. Semakin besar satu pelayanan, bahkan Yesus bicara tentang kerajaan sorga itu yang ada di muka bumi. Haleluya. Dia akan tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di sana di udara bersarang. Perhatikan, bukan hanya lewat, tapi bersarang di situ. Haleluya. Saya pernah sampaikan kepada saudara satu peribahasa yang disampaikan oleh siapa? Konfusius kalau saya tidak salah. Engkau tidak bisa menghentikan burung terbang di atas kepalamu. Betul? Tapi engkau bisa menghentikan dia membuat sarang di atas kepalamu. Artinya apa? Anda tidak bisa hentikan iblis mengirimkan panah-panah di atas kepalamu. Tapi engkau bisa hentikan dia menghantamkan panah itu di kepalamu. Engkau bisa menghindar. Haleluya. Sama halnya dengan ini. Semakin besar satu gereja, satu pelayanan, bahkan di sini dibicarakan tentang tubuh Kristus itu, tentang gereja Tuhan. Semakin besar ini terjadi, mengembang ke sana kemari. Saya kemarin mengajar tentang misi. Dan terakhir yang saya catat jumlah orang Kristen di dunia tambah Katolik sekitar 3 miliar lebih penduduk dunia. Masih mayoritas sekitar beberapa miliar kita jauh di atas orang-orang yang lain. Kenapa? Kenapa pertumbuhan kekristenan kecil? Kalau di sana ada yang bisa kawin 4 kali 4 anak 16 tambah 4 20 tambah bapak 1 21. Itu sebabnya mereka bertambah banyak. Benar. Saya punya teman yang sering datang ke sini dari Swiss. Kalau saudara ingat Brother Heinz dulu sering datang dari Swiss. Dia katakan, Oktav, kami banyak pengungsi datang dari Timur Tengah. Mereka sewa satu rumah dan dalam rumah itu nanti tinggal 4 keluarga. Saya bilang 4 keluarga atau 4 istri, saya bilang. Ya aku pun gak tahu lah, kayaknya kayak gitulah katanya. Jadi satu rumah itu bisa 20 sampai 25 orang pengungsi yang tinggal di situ. Itu sebabnya mereka bilang, oh di Eropa sudah banyak agama yang lain selain Kristen. Kenapa? Karena ini kasusnya. Tapi orang Kristen, saya punya banyak teman-teman di Belanda, di Swedia yang merupakan misionaris. Dan waktu saya kunjungi mereka itu bahkan ya ada yang menikah, ada yang tidak menikah, tidak punya anak. Orang-orang asli Eropa hampir banyak yang tidak mau punya anak. Tapi orang-orang ini, jadi Anda jangan takut kalau pertumbuhannya dikatakan banyak. Kenapa? Ya 1 kali 4. Terus 4 kali 4. Ya itu kalau 4 ada yang 5. Ya ada yang 5. Saya kaget saudara. Tapi ini terjadi saudara. Itu sebabnya jangan takut. Pertumbuhan kita masih pertumbuhan yang wajar. Haleluya. Tapi iblis tidak berhenti bekerja. Anda bisa lihat sepanjang sejarah gereja, Anda bisa lihat bagaimana kekristenan Injil gereja ditindas habis-habisan. Benar.
Beberapa puluh tahun setelah Yesus menyampaikan nubuatan tentang hancurnya Yerusalem dan bait suci, ada seorang yang bernama Antiochus Epiphanes memang menghancurkan, menodai dan merusak bait suci yang ada di Yerusalem. Semua barang-barang di bait suci itu diangkut, termasuk kaki Dian. Bahkan di meja, di altar persembahan, dia bawa babi dan dia persembahkan babi. Dia najiskan altar itu. Apa yang Yesus katakan terjadi. Lalu kemudian pada zaman rasul-rasul menyebar kemana-mana. Anda bisa dengar bagaimana Paulus bicara tentang orang-orang yang menjadi guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Yang mengajarkan ajaran yang tidak sehat. Kita bisa baca, kita bahas 1 Korintus selama hampir 1 tahun di gereja kita. Dan Anda bisa ingat dari awal saya katakan bagaimana di dalam gereja Korintus sendiri masuk pengajaran-pengajaran Yunani yang membuat mereka sampai-sampai pecah di dalam gereja Korintus itu. Kenapa? Ini dia. Mereka bukan hanya mengizinkan burung itu lewat di atasnya, tapi mereka mengizinkan burung-burung tersebut membangun sarangnya. Ini yang Yesus katakan. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Hati-hati saudara. Yesus sudah nubuatkan ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Akan masuk pengajaran-pengajaran palsu. Akan masuk nubuatan-nubuatan palsu. Akan masuk gereja-gereja palsu di akhir zaman. Lalu yang kedua Yesus bicara, dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Tuhan? Ya seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Perhatikan ini. Seperti ragi yang diambil seorang perempuan, diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Dalam perjanjian baru, bahkan perjanjian lama, ragi melambangkan pengajaran palsu, doktrin-doktrin jahat. Dalam perjanjian baru khususnya bicara tentang golongan Farisi, Saduki, dan lain-lain. Inilah yang dimaksud dengan ragi. Dalam perjanjian lama, ragi itu lambang kehadiran kejahatan atau kenajisan. Ini udah pasti. Itu sebabnya pada waktu mereka makan makanan Paskah, roti yang dipakai mereka tidak boleh ada ragi. Karena Tuhan bilang bahkan kalau ada setitik ragi pada roti itu, orang yang meletakkan ragi itu harus binasa. Kenapa? Ragi adalah lambang kehadiran kejahatan atau kenajisan. Ia menghamirkan, menghancurkan dan merusakkan. Saya sekarang hampir seminggu 2 kali membuat fermentasi buah dan juga susu. Jadi saya enggak beli yogurt, saya buat yogurt sendiri. Saya enggak, kami belajar untuk hidup sehat sekarang saudara. Jadi saya buat pro juice. Jadi jus itu yang sehat, khususnya ini bagi orang-orang yang diabetes dan lain sebagainya. Anda tidak boleh makan buah langsung. Buah itu harus difermentasi, boleh Anda makan. Atau jus. Jangan pikir wah minum jus ini bagus, ternyata tidak. Jus itu harus difermentasi dulu, baru dia bisa baik bagi kesehatan kita. Seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali saya akan buat seperti itu. Dan saya akan pakai yang namanya kefir, ya sama seperti ragi, dia adalah bibit yang dipakai untuk membuat susu menjadi basi atau fermentasi terjadi. Dalam 3 hari, kalau Anda taruh kefir ini 100 gram saja, dia akan membuat susu yang 1 liter dalam 3 hari menjadi yogurt. Nah, saya sedang mau buat anggur menjadi wine. Yang dibutuhkan ragi sedikit saja, hanya beberapa gram saja. Kalau saya nggak salah 20 gram saja ragi untuk anggur 18 kilo, ragi cuma mungkin 1 saset gitu, saset kecil, tambah gula, cukup.
Dalam waktu 8 hari anggur ini akan jadi wine. Jangan nanti ada yang pulang buat di rumah tiap hari 1 sloki ya Bu, ya kan. Hati-hati. Pak Oktav udah ajarkan ini katanya, pulang buatlah daripada beli mahal-mahal gitu kan. Tapi gak apa-apa, anggur merah itu sehat. Ya, wine itu sehat, tapi secukupnya. Amin. Makan, minum untuk membuat Anda sehat saja. Nah saudara, saya melihat betapa ragi bisa merusak sesuatu yang baik itu. Waktu saya ambil baru-baru ini buah, saya taruh pir, saya taruh anggur, saya taruh buah naga, apalagi yang kami taruh, apel. Setelah 4 hari, karena ada kefir atau dalam mungkin Anda bisa pakai ragi juga dan sebagainya. Karena ada ragi itu, buah tadi lonyot semuanya. Habis semuanya. Kenapa? Dia membuat buah itu menjadi busuk. Itu sebabnya Yesus katakan di sini, kerajaan sorga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan diadukkan ke dalam tepung terigu. Ragi dalam perjanjian baru, Paulus katakan sebagai lambang keburukan dan kejahatan. Itu sebabnya di mana ada tubuh Kristus, gereja Tuhan, lalu masuk ragi setitik saja, habislah. Habislah dia. Galatia 5 ayat 7, 8 dan 9. Galatia 5 ayat 7 dulu. Dulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamiri seluruh adonan. Apakah ragi yang dimaksud Paulus di sini? Bukan. Tapi sedikit pengajaran yang salah merusak kemurnian yang ada. Kita baru memperingati G30 SPKI 2 hari yang lalu. Ada seorang tokoh G30 SPKI itu yang bernama D.N. Aidit. Tahukah Anda siapa Aidit ini? Saya dapat sumbernya dari teman saya kemarin. Aidit ini ternyata orang yang paling jago menyuarakan azan di kampungnya. Setiap kali ada azan, karena waktu itu nggak ada toa, dia akan naik ke atas, lalu dia yang disuruh untuk menyampaikan azan. Karena suaranya bagus, kalau dia nyanyi, wah bagus sekali. Tapi satu hari Aidit ini berteman dengan orang-orang yang pahamnya komunis. Lalu kemudian tahun 60-an, dia melihat Presiden Soekarno sudah mulai mendekat ke arah-arah yang lain. Dia berpikir, kapan lagi komunis akan bangkit di Indonesia? Satu-satu penghalang adalah 7 jenderal itu. 7 jenderal itu ditangkap, lalu dibunuh. Supaya apa? Supaya paham yang dia punya bisa dia laksanakan di Indonesia. Tapi tahu, saya nggak mau bicara soal G30 SPKI, enggak. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, hati-hati dengan ragi. Hati-hati dengan orang yang menyampaikan pengajaran kepadamu. Haleluya. Apalagi kalau dia kutip ayat sana comot sini, hati-hati. Apalagi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kamu dulu berlomba dengan baik. Dalam kerajaan surga ini seperti perlombaan. Kita seperti perlombaan. Silakan berlomba dengan baik. Untuk mencapai garis akhir. Amin. Saya harus berlomba. Iya kan? Saya harus berlomba. Karena apa? Saya mau dapat mahkota yang kekal itu. Gak ada yang gak berlomba bisa dapat mahkota. Hanya yang berlomba yang dapat mahkota. Karena itu saudara, jangan pikir duduk di gereja sudah cukup. Mari ikut dalam perlombaan iman itu. Supaya engkau bisa membedakan mana ragi dan mana yang murni. Seumpama ragi yang diambil seorang perempuan diadukkan ke dalam tepung terigu.
Harusnya tepung yang dipakai itu tepung terigu yang murni. Tapi karena dia mau banyak, pernah lihat kue bohong? Kenapa disebut kue bohong? Ada alumni kami satu pengusaha kue bohong. Dia STH tapi usahanya kue bohong. Kenapa kue bohong? Kayak mana enggak bohong Pak katanya. Dia ambil tepung sikit, ditaruh kembang dia. Pernah lihat cakwe? Cakwe. Saya sering kali makan cakwe pakai kopi. Makan cakwe minumnya kopi. Bukan makan cakwe pakai kopi maksudnya. Dan saudara pikir, Bapak ini sadis. Kopi ditabur di atas cakwe sambil gitu makan. Enggak, minumnya kopi celup-celup dikit gitu. Enak, Bapak saya juga begitu dulu. Saudara lihat gimana mereka buat cakwe? Segini aja tepungnya. Taruh di minyak. Besarnya. Kita pun lihat nyemak, mantap. Tambah besar. Enggak, cuma segini dia rupanya. Kenapa ditaruh ragi? Supaya orang lihatnya besar, bagus, cantik. Istri saya kemarin tuh coba-coba buat chapati, roti India. Gagal terus. Terakhir dia taruh ragi, jadilah roti apa ini? Roti Turki katanya. Iyalah, aku makanlah. Tapi bedanya roti Turki, dia kembang tebal. Anda makan 2 jam lagi, kok lapar aku ya siap makan roti Turki, nggak kenyang gitu kan. Ragi. Sesuatu yang dibuat dengan ragi kelihatannya cantik, kelihatannya besar, kelihatannya bagus. Bisa kasih makan 10 orang dalam rumah itu. Tapi dia tidak bertahan lama. Haleluya. Ragi kejahatan dalam tubuh Kristus akan menyebar ke seluruh pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya kita berhati-hati. Berhati-hati. Kadang-kadang saudara, kita enggak sadar. Dalam segala aspek kehidupan gereja, ragi ini mulai masuk. Modernisme mulai masuk. Iya kan? Kalau kita pindah ke bekas diskotik, bekas karaoke. Tapi sekarang banyak gereja jadi diskotik, jadi karaoke. Di Sujuya kan kita mau masuk bekas karaoke. Sekarang banyak gereja jadi karaoke. Jadi diskotik. Kenapa? Modernisme udah mulai masuk. Lampu kedap-kedip, duk-dak, musik tung-dak. Saya enggak alergi. Memang saya suka lagu-lagu lama gitu. Silakanlah anak-anak muda ini mau lagu-lagu baru. Tapi saya bilang jangan modernisme merusak gereja Tuhan. Ini ragi. Pengajaran-pengajaran yang beraneka jenis mulai masuk ke dalam gereja. Dalam Matius pasal 22, 23 sampai 29, Yesus pernah berhadapan dengan orang-orang Saduki kalau saya tidak salah. Iya, Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus tentang wanita yang punya 7 suami kalau saya tidak salah. Ya, ayat yang berikutnya, 24 coba. Mereka bilang, dia suaminya pertama mati, lalu dia kawin dengan, dalam Yahudi kebiasaannya begitu. Turun saudara. Dia kalau suaminya mati, adiknya harus menggantikan sampai dia punya keturunan. 7 mati. 7 mati. Lalu di surga nanti, siapa yang akan jadi suaminya? Wah, pertanyaan yang logika kan? Ini 7 jadi suaminya, nanti di surga siapa yang akan jadi suami dia? Coba langsung ke ayat 29-nya. Yang terakhirnya itu ayat berapa itu? Ya 29-nya. Nah, apa jawaban Yesus? Saya berikutnya, coba lihat lagi. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Tuhan. Ayat berikutnya. Apalagi yang dikatakan Yesus. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Haleluya. Karena itu jangan harap nanti ada 72 bidadari melayani engkau bapak-bapak. Gak ada.
Karena di sorga tidak ada kawin dan mengawinkan, tapi engkau hidup seperti malaikat di sorga. Haleluya. Karena itu di bumi mulailah hidup dengan baik. Mulailah hidup dengan benar. Mulailah memakan tepung yang asli, roti yang asli dari terigu itu yang tidak dikhamiri oleh ragi. Karena ini mulai masuk ke duniawian, kedursilaan, perjinahan, masuk dalam gereja. Saya tahu ada pendeta yang suami istri datang bertikai, lalu suami istri diceraikan, lalu dalam gereja itu dia tunjuk, kau cocok kawin sama yang ini, istri dia bilang kau cocok kawin sama yang itu. Dia berkati lagi dua-dua ini dalam gereja. Saya tahu ini sudah mulai masuk dalam gereja. Anda harus berhati-hati. Dalam gereja mencari kedudukan, kekuasaan dan lain-lain mulai merajalela. Doktrin palsu, pengajaran palsu, semuanya mulai masuk. Mereka bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya yang sulung. Hati-hati, saksi Yehova terus akan ajarkan ini kepada Anda. Yesus bukan Tuhan, dia Tuhan. Lihat Alkitab gak pernah bilang dia Tuhan, dia Tuhan. Karena kalau Anda dikasih Alkitab mereka, di situ tertulis Tuhan, bukan Tuhan. Mr. Jesus, sama kayak Mr. Fitrianus. Atau Mr. Yayang gitu kan. Jadi Yesus dengan kita sama, setara, bukan Tuhan. Hati-hati. Ada yang bilang, Yesus gak disalib, hanya orang yang mirip dengan dia yang disalib. Hati-hati. Hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus benar-benar tubuh dan darah yang dikorbankan untuk Anda dan saya. Haleluya. Kematian Yesus di kayu salib itu kematian yang nyata. Pengorbanan yang nyata. It's real. Bukan dibuat-buat. Haleluya. Bukan dibuat-buat. Dia mati agar engkau dan saya memiliki kehidupan. Hati-hati. Tiap orang Kristen harus berhati-hati. Agar ragi kejahatan itu tidak mempengaruhi kehidupan kita. Hati-hati. Periksa setiap pengajaran. Kembali kepada firman Tuhan. Segala sesuatu harus kembali kepada firman Tuhan. Uji kembali. Bahkan khotbah saya ini uji kembali. Pulang nanti duduk pelajari lagi. Lihat apa yang disampaikan Pak Oktav benar enggak. Pelajari lagi. Supaya Anda mengerti bahwa firman Tuhan itu bagaimana. Dan firman Tuhan itu disampaikan supaya engkau bertumbuh. Tapi hati-hati. Sewaktu engkau bertumbuh, berhati-hati. Setelah engkau jadi besar, hati-hati. Karena semakin besar, semakin tinggi angin yang ada di atas itu. Haleluya. Apapun itu, pelayanan, usaha, bisnis, bahkan kehidupan Anda. Semakin Anda jadi besar, namamu semakin besar, semakin banyak angin di atas itu. Karena itu hati-hati. Kemarin ada teman saya pendeta yang bicara tentang seorang polisi yang berbuat salah di Indonesia baru-baru ini. Saya bilang makin besar kita hati-hati, semakin hati-hati. Jangan kejar konten di YouTube. Jangan karena mau kejar konten kita mainkan semua cara, hati-hati. Karena semakin tinggi engkau ada di atas, semakin banyak angin. Tapi kalau engkau berjalan bersama Yesus, engkau menjadikan Yesus gembalamu, engkau dipimpin oleh Dia, maka engkau tidak perlu takut. Karena Yesus memegang tangan kananmu dan memberikan engkau kemenangan. Amin. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Tuhanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus
memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan gusar. Engkau boleh hadapi apapun. Engkau boleh menghadapi masalah. Engkau boleh menghadapi banyak hal. Tapi jangan takut, karena kalau Tuhan beserta engkau, engkau tidak perlu takut akan apapun. Shandarabarabaya masuk, sebab engkau Tuhanku. Haleluya. Engkau meneguh, Dia yang meneguhkan engkau. Dia bahkan akan membela engkau. Oh Shandarabarabarabalabashing. Oh haleluya. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Jangan takut. Kalau engkau berjalan bersama Yesus, Dia yang akan tuntun langkah. Dia yang akan berikan engkau kemenangan. Jangan anggap remeh permulaan yang kecil. Tapi berhati-hatilah pada waktu engkau sudah mulai besar. Berhati-hatilah pada waktu engkau mulai di atas. Jangan sampai engkau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dan angin dunia. Yesus haleluya. Kemenangan. Katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan demi kemenangan Dia berikan padamu. Oh haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Shandarabaraba. Kemenangan. Yesus memberiku. Haleluya. Kemenangan. Haleluya. Haleluya. Jangan takut. Mungkin engkau mulai imanmu seperti biji sawi yang kecil itu. Jangan takut. Jalan serta Yesus, karena Dia pimpin jalanmu. Tapi berhati-hatilah pada waktu engkau mulai merasa imanmu sudah besar. Berhati-hatilah pada waktu engkau merasa engkau mulai tahu semuanya. Karena ragi itu dapat menghampiri seluruh adonan. Hati-hati. Kalau engkau merasa engkau sudah hebat,
Kau sudah punya uang, kau punya harta, kau punya tahta, kau punya mahkota duniawi. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai burung-burung itu bersarang di atas kepalamu dan membuat engkau jauh dari Tuhan. Jangan sampai darah perjanjian yang dicurahkan bagimu menjadi sia-sia. Tetap rendah hati. Tetap menjadi orang Kristen yang cermat, yang teliti, dan yang memperhatikan firman Tuhan. Awasi ajaranmu, awasi pengajaranmu. Lihat, teliti imanmu, teliti yang kau terima, agar engkau menjadi pohon yang menjadi berkat bagi orang lain.